Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ferry Ali Rosada. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 3 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Siliwangi. Hari ini Rabu 24 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka praktek pembelajaran lapangan siklus kedua di unit kerja saya di SMK Negeri Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mengawali hari ini pembelajaran matematik, kita awali dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh perwakilan dari kalian. Silakan berdoa. Selanjutnya, sebelum Bapak absen, coba cek kebersihan di sekitar kalian, di dalam bangku atau di sana, untuk bahwa kita siap untuk pembelajaran. Ada sampah di bawah. Sok, sampah. Buang dulu keluar. Rob, masalah saya Rob ini. Terima kasih sudah kita siap untuk belajar hari ini. Bapak absen dulu. Ain Ismayanti, Dede Nelawati, ini Maya, Arul. Terima kasih. Kita hari ini alhamdulillah bersama semua dalam pembelajaran matematik. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, yang kalian ketahui sistem persamaan linear 2 variabel itu terdiri berapa variabel berarti? 2 variabel. Berarti variabel apa? X dan Y. Nah, untuk menentukan sistem variabel sistem persamaan linear 2 variabel itu
kemarin kita telah mempelajari dengan menggunakan metode gabungan. Ada substitusi dan ada eliminasi. Nah, dalam pembelajaran kali ini sistem persamaan linear 3 variabel pun itu sama, cuma kalau 3 variabel berarti variabelnya ada berapa? 3. Ada 3, yaitu apa aja? X, Y, dan Z. Nah, bagus. Nah, untuk biar kalian mereview, mengingatkan kembali apa sih manfaat dari pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel itu? Ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa jumpai misalkan kita lagi belanja ke sebuah toko, di mana toko itu tidak yang masih menggunakan jadwal atau misalkan tidak menggunakan komputer, dengan kita tidak mengetahui harganya berapa. Misalkan kalian belanja ke satu buah toko dengan menggunakan uang 50.000, memberi 3 jenis barang atau 2 jenis barang, langsung si punya toko memberikan kembalian. Nah, untuk mengetahui berapa harga dari masing-masing yang kalian beli, nah itu kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, itu manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak memotivasi kalian untuk belajar itu matematika itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin yang sudah kita lalui ketika sistem persamaan linear 2 variabel, kita bisa mengambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kebetulan hari ini pun pembelajaran kita itu masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, cuma yang sekarang itu kita hanya menambahkan satu variabel lagi, yaitu variabel Z. Jadi X, Y, dan Z. Nah, yang selanjutnya dalam pertemuan kali ini, kalau sebelumnya menggunakan metode PBL, sekarang Bapak akan menggunakan metode PJBL, di mana metode PJBL itu harus menghasilkan project atau produk. Nanti Bapak akan menugaskan kalian untuk berbelanja ke sebuah toko dengan membeli 3 barang, berapa masing-masing harga dari barang. Nah, untuk lebih memahami kalian sedikit dari sistem persamaan, apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu, Bapak akan menayangkan sebuah video yang bisa dilihat oleh kalian. Nah, video ini coba simak sama kalian. Boleh nanti Bapak akan bertanya sama kalian apa yang bisa diambil dari video tersebut, ya. Bisa diperhatikan depan. Apa sih manfaatnya pembelajaran matematik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya Bapak untuk biar kalian lebih memahaminya dalam sistem persamaan linear 3 variabel, maka Bapak akan membentuk 3 kelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah dibentuk dari sebelumnya. Nah, kalian silakan duduk berkelompok
karena jumlahnya kemarin kita 18 orang dibagi 3 kelompok saja, berarti satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, kelompok nanya. Nih, Bapak bagikan LKPD sama materi ajar. Materi ajar. Kelompok 2. Kelompoknya Dede. Dini. Ya, kelompok 3. Mejanya cukup gak? Oh, mejanya cukup. 2 weh. Mepet deh mejanya 2 dirapetkan. Din, 2 mejanya dirapetkan. So, biar agak sedikit luas. Kalian bisa lihat dulu, jangan dulu kerjakan, karena dulu yang nyaman, senyaman mungkin. Nah, petunjuknya seperti ini. Kalian itu dibagikan LKPD sama LKP. Itu yang berisi penyelesaian proyek. Nah, di sana kalian kerjakan hasil proyek kalian. Kita sebelumnya Bapak sudah menyuruh sama kalian belanja 3 jenis barang, ya, belanja 3 jenis barang. Apa yang kalian beli barang di kantin sekolah, silakan kalian kerjakan proyek itu di dalam LKP. Nah, satu lagi itu ada LKPD sama kerjakan dan sesuai langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kita menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan campuran. Berarti kalau campuran itu ada apa penyelesaiannya? Ada substitusi dan ada eliminasi. Nah,
berdasarkan kasus permasalahan yang ditemukan di lapangan. Silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD sama LKP-nya. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan boleh bertanya. Silakan kerjakan. Dikasih nama dan sebagainya. Ya, dari permasalahan yang kalian peroleh pembelanjaan di kantin sekolah yang telah kita sepakati, silakan tulis di sana. LKP-nya mana? LKP dulu yang kalian kerjakan. Tipek aja, tipek. Kalau nggak ada tipek, ada tipek. Kalau ada yang kurang paham silakan boleh bertanya, diskusi bersama kelompoknya ya. Silakan sambil berdagang. Kerjakan, toh. Ya, boleh dong.
Z sampai 500. Oke, kelompok 1 sudah? Ya, silakan perwakilannya presentasikan ke depan. Sambil kelompok lain mengerjakan, bisa diperhatikan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Aku Yusuf. Yusuf Fajarudin, ayo ke depan. Perwakilannya siapa? Maya ya. Silakan Maya ke depan. Jadi Yusuf ya. Perhatikan ke depan. Kelompok lain sambil mengerjakan, perhatikan kelompok 1. Ya. Informasi yang diperoleh yaitu Maya, Airisma, dan Salsa membeli 3 jenis jajanan di kantin sekolah dengan jumlah berbeda. Maya membeli 3 coklatos, 5 padimas, dan 2 wafelo seharga 7.500. Risma membeli 2 coklatos, 3 padimas, dan 4 wafelo seharga 7.500. Dan Salsa membeli 4 coklatos, 2 padimas, dan 3 wafelo seharga 8.000. Yang ditanyakan, tentukan model matematikanya dan berapa harga masing-masing coklatos padimas dan wafelo. Tahap yang pertama yaitu mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 3X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 7.500, dan persamaan 2 yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 7.500. Dan untuk mengeliminasi variabel Z yaitu mengkalikan konstanta Z. Untuk hasil yang bisa diperoleh dikurangi dan hilang yaitu dikali 4 dan dikali 2. Hasilnya 3X dikali 4 12X, 5Y dikali 4 20Y, 2Z dikali 4 8Z. 7.500 dikali 4 30.000, dan 2X dikali 2 yaitu 4X, 3Y dikali 2 6Y, 4Z dikali 2 8Z. 7.500 dikali 2 15.000. Dan karena tanda di depannya positif semua jadi dikurangi. Dan 12X dikurangi 4X 8X, 20Y dikurangi 6Y 14Y, 8Z dikurangi 8Z 0, dan 30 dikurangi 15.000. Jadi persamaan keempat. Silakan, ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Silakan mau bertanya? Enggak cukup. Ayo, dari kelompok lain. Obek. Fajar Pak. Alek, Yusuf Fajar. Silakan. Obek. Kalau Fajar membeli 3X tambah 1Y tambah 1Z itu berapa? Yang harus dikeluarkan uang 3X tambah 1Y 1Y tambah 1Z berapa uang yang harus dikeluarkan? X 2.500. Jadi 3 bisa disubstitusi. Substitusi 3 dikali 2.500 ditambah
Oke, ada lagi? Nah, bagus untuk kelompok 1. Jadi kalau kita udah mengetahui berapa harga bumbu tulis, sekretaris, air mineral, maka ketika teman kalian nanti misalkan punya uang 20.000, ingin membeli 5 buku tulis, 4 penggaris, air mineral 6, nah berarti tinggal mengalihkan atau memasukkan, disubstitusikan nilai dari X, Y, Z-nya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih, Pak. Untuk kelompok 2, biar tidak memakan waktu untuk menulis kembali, maka kelompok 2 tadi sudah mengirimkan file ke Bapak melalui WA. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah kan enggak? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menggunakan dua cara, yaitu substitusi dan juga eliminasi. Yang pertama, cara eliminasi. Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 2X dikali 3Y ditambah 6Z sama dengan 8.000. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Noviana adalah 1.750. Nah, ini hasil proyek kalian ketika belanja di kantin sekolah. Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau ini coblos buat kelompok 2, tinggal satu kelompok lagi, kelompok 3. Semuanya silakan. Kelompok 3, silakan perwakilannya siapa? Udah diingat dimakan Bapak? Silakan deh. Berapa yang harus dibayar oleh Salwa? Berapa yang harus tentukanlah yang pertama metode matematikanya, yang kedua berapa yang harus dibayar oleh
depan. Ya. Diketahui untuk salah satu dari tiga yang ditanyakan itu X, Y, dan Z. Untuk jawabannya, pertama kita menggunakan eliminasi variabel X dari bersama 1 dan 2, yaitu 2X sama 4Y tambah 6Z sama dengan 6.000 dan 4Y tambah 6Y sama dengan maaf, ini 4X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 6.000. Jadi intinya kita kelompok ini mencari harga apa? Harga 1 pulau, 1 permen dan 1 aqua. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kelompok yang terakhir. Nah, dari kesimpulan yang sudah kalian peroleh dalam pembelajaran PJBL tentang SPLTP, kalian sudah menemukan yaitu ketika mencari sebuah variabel, maka kalian sudah menentukan berapa harga dari masing-masing barang yang harus kalian bayar atau yang harus kalian keluarkan uang. Nah, apakah ada memahami kalian untuk pembelajaran hari ini? Jadi coba simpulkan oleh satu kelompok. Kelompok satu coba simpulkan. Kesimpulannya apa dari SPLTP ini? Ya, bisa mencari harga satuan yang belum diketahui. Oke, kalau gitu kumpulkan LKPD sama LKP-nya, kalian duduk ke bangku masing-masing. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Oke, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita bisa simpulkan bareng-bareng dari hasil proyek kalian untuk pembelajaran yang kalian lakukan, pembelajaran terhadap kantin di sekolah. Kalian sudah bisa menentukan ketika belanja barang atau makanan dari kantin, maka dari kelompok satu sudah menyimpulkan dengan harga masing-masing sudah diketahui. Kelompok 3 sudah mengetahui harga makanan, yaitu satu makanan pulau berapa harganya? 500, aqua gelasnya 500, satu lagi permennya 500. Jadi yang dilakukan pembelajaran oleh siapa? Yang ditanyakan tadi oleh siapa yang pembelajarannya? Sawah. Maka sawah harus membayar ke kantin itu adalah sebesar 1.000 karena adanya irit, berarti sawah rajin menabung. Ya, karena kecilnya cuma 1.000. Oke. Dengan menggunakan cara yang kalian lakukan tadi, ada substitusi, ada eliminasi, ya. Jadi dengan menggunakan metode campuran maka akan ketemu dari masing-masing harga itu sendiri. Nah, sebelum menutup, kalau Bapak akan bagikan soal, kerjakan sama kalian, nanti kumpulkan kepada Bapak, ya.
Bapak bagikan soal latihan. Boleh ditulis di belakangnya ya. Di belakang. Soal latihan ini hampir sama dengan ya sistem persamaan linear. Silakan kerjakan. Kerjakan di belakangnya. Ya, silakan kerjakan di belakangnya. 3 menit beres lah. Nah. Bapak mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok sudah mempresentasikan dengan bagus, ya. Bapak sangat luar biasa, kalian sudah bisa mempresentasikan apa yang dihasil dari yang dilakukan kalian pembelajaran di Palu. Jangan lupa nanti kita masukkan ke dalam Canva, ya. Itu bentuk produknya dan kumpulkan hasilnya nanti dikumpulkan. Sudah? Awas sudah? Kumpulkan. Udah? Udah ya? Untuk pembelajaran kali ini Bapak mengucapkan terima kasih ke semuanya, apresiasi yang luar biasa, aplaus buat kita semua. Dari presentasi kelompok luar biasa, Bapak ucapkan terima kasih. Berikutnya proyeknya bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang selanjutnya materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang geometri. Jadi untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel sudah selesai. Kita akan ganti sub tema berikutnya yaitu tentang geometri. Untuk melakukan refleksi hari ini, pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Jadi kalian ada berinteraksi di lingkungan sekolah ya. Oke, kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.